warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanti Syafitri, NIM 19002017, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Padang. Nah, masih di mata kuliah tentang manajemen humas. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai excellent service atau pelayanan prima. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan topik bagian terakhir dari topik pembicaraan kita tentang manajemen humas atau public relation. Nah, mungkin tidak semua akan kita bahas di sini karena begitu besarnya alur tanggung jawab dan juga perspektif dari kegiatan-kegiatan dari public relation officer-nya yang sebelumnya. Officer, sebuah lembaga atau perusahaan. Nah, salah satu kunci dari kegiatan manajemen humas atau para PR public relation organisasi atau public relation adalah memberikan pelayanan prima. Jadi, tidak hanya sekedar layanan, tetapi memberikan pelayanan prima kepada stakeholder-nya, seluruh pelanggan atau klien ataupun mereka-mereka yang terlibat baik internal maupun eksternalnya, lembaga ataupun perusahaan tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih konsep terkait dengan layanan prima ini dan bagaimana sih membangun layanan prima kepada pelanggan. Nah, sebagai bentuk layanan dan apresiasi organisasi atau public relation-nya, organisasi kepada seluruh stakeholder, lembaga, bagian-bagian akan kita bahas mulai dari pemahaman kita tentang layanan prima, sehingga harus ada satu kesepakatan yang jelas seperti apa sih layanan prima itu sebenarnya, itu seperti apa. Nah, kemudian nanti ada satu konsep yang akan saya ambil dari beberapa pakar terkait dengan keseragaman dalam tata pelaksanaan oleh sebagian besar lembaga. Nah, khususnya dalam suatu perusahaan penghasil suatu produk yang notabene itu fokusnya adalah bisnis. Mereka menjalankan konsep 7A+1S atau 7A dan 1S. Nah, sebagai bentuk dari tataran pelaksanaan layanan prima oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai sebuah organisasi bisnis. Nah, kemudian nanti kita juga lihat bagaimana sih sebenarnya manfaat dan tujuan dari layanan prima ataupun bukan layanan prima. Kalau harus kita lihat sebenarnya, coba kita cek hampir seluruh hotel berbintang, kenapa begitu mahal? Misalnya hotel berbintang 5 ini, khususnya Kenapa bisa begitu mahal? Tapi orang lain layak dan mau membayar dengan santainya walaupun harga hotel itu mahal. Nah, karena dibeli itu bukan hanya sekedar fasilitasnya, tetapi ada layanan prima dari hotel tersebut. Nah, kemudian nanti juga ada beberapa tips yang akan saya bagikan bagaimana menerapkan layanan prima di sebuah organisasi atau di sebuah lembaga ataupun sebuah tempat, dan bagaimana juga sih menjaga sikap positif. Nah, dan bagaimana akhirnya aktif mendengarkan semua hal yang disampaikan oleh klien kita. Nah, oleh para stakeholder, apalagi klien yang jelas-jelas membangun kita, membesarkan kita, meski yang mereka jelaskan adalah sebuah keluh kesah terkait keluhan tentang layanan yang kita berikan. Ini sudah kita bahas di minggu yang lalu mengenai komplain pelayanan. Nah, harus dihadapi, harus diterima dengan sangat baik karena mereka juga mendapatkan atau mau bekerja sama dengan kita. Jadi, itu juga tidak mudah dan tidak murah. Nah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih sebenarnya layanan prima itu bisa kita berikan? Nah, di sini ada istilah secara internasional yang mengatakan bahwa maksud utama dari layanan prima ini adalah excellent service. Excellent service adalah suatu usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga ataupun perusahaan
oleh instansi, oleh perusahaan ataupun organisasi atau penyediaan barang dan jasa ketika menyampaikan informasi, ketika memberikan pelayanan dan servis dan produk itu dari suatu produk itu sendiri. Nah, jadi melalui produk dan jasa dari produk jasa itu sendiri kepada konsumen, kepada siapapun di luar organisasi maupun di dalam organisasi dengan sebaik-baiknya yang kita bisa lakukan, sehingga akan muncul suatu kepuasan konsumen, itu akan bisa tercapai dengan baik. Nah, selanjutnya ada istilah tingkat kepuasan, ya, satisfaction-nya. Nah, para pelanggan, jadi untuk sampai pada tahap puas, nah itu tidak gampang. Jadi tujuan dari yang disebut dengan excellent service ataupun layanan prima berarti sebuah usaha yang kita lakukan dengan amat sungguh-sungguh, sebaik mungkin pada taraf paling tinggi. Jadi tidak main-main didesain sedemikian rupa sampai para pelanggan, sampai pun orang-orang kita maksudkan, sampai pihak-pihak yang kita maksudkan tadi punya kaitan dengan perusahaan atau lembaga ataupun organisasi maupun instansi, kita dapat merasakan yang namanya kepuasan. Nah, pelayanan prima sejatinya harus mampu menjawab keinginan, hasrat, dan keseluruhan pertanyaan para konsumen. Nah, dengan etika dan juga berdasarkan asas komunikasi, jadi ini merupakan sektor yang mendedikasikan bahwa ini yang dilakukan oleh para PR atau public relation-nya. Nah, tanggung jawab warga lembaga, meskipun secara keseluruhan semua yang terlibat dalam lembaga punya kewajiban yang sama, tetapi fokus utama di sini peran dari suatu lembaga itu, khususnya lembaga bisnis. Kalau kita bicara satu keuntungan dari sisi bisnis, itu bisa didasarkan pada asas komunikasi bisnis yang baik. Nah, kalau kita bisa melakukan asas komunikasi bisnis yang baik, maka itu akan menghasilkan yang baik juga. Nah, bahkan dalam satu buku yang pernah saya baca terkait dengan pelayanan prima. Nah, ini karena anak bangsa, tapi luar biasa, tidak yang biasa, bagus dari sisi bisnis. Karya dari Nina Rahmayanti. Dan saudara bisa lihat buku Nina Rahmayanti yang diterbitkan dari tahun 2013. Di situ dijelaskan bahwa pelayanan prima mampu menjawab perkembangan segala kebutuhan, khususnya kebutuhan para pelanggan setiap saat. Nah, secara konsisten dan punya standar tinggi. Nah, apa sebenarnya sih keuntungan dari layanan prima? Nah, di sini ketika kita berikan pada para konsumen ataupun klien, kepada para pelanggan kita, kepada keseluruhan umat manusia ataupun lembaga lain ataupun manusia-manusia lain, personal lain, instansi lain di luar organisasi kita, tetapi ada keterlibatannya, ada kondisi yang saling menguntungkan tentang keberadaan mereka. Nah, bahkan kepada orang-orang yang ada di dalam instansi sekalipun, ketika layanan prima diberikan atau manfaat dan tujuan ini menjadi bagian lain yang juga harus dijawab oleh lembaga, khususnya bagi mereka kita sebut sebagai public relation officer lembaga di suatu lembaga tersebut. Nah, yang pertama, jadi kita bahas beberapanya saja di antara dari kesekian banyak yang mungkin Anda baca dari sisi yang berbeda. Nah, tapi yang namanya layanan prima atau excellent service ketika diberikan memang banyak sekali manfaat untuk lembaga itu sendiri. Nah, bahkan dari sisi material nggak bisa kita hitung. Sekalipun orang merasa dijamin atas layanan tadi. Apalagi kita bahas mengenai dari sisi yang 3 yang disampaikan oleh Nina tadi. Itu mampu diberikan atau dijawab secara keseluruhan terus-menerus atau konsisten kapanpun atau dimanapun. Kemudian kita juga mengindikasikan bahwa kita lagi libur,
Jadi secara kontinu, terus menerus, bahkan standar yang diberikan adalah standar tertinggi. Wajar setiap pelanggan yang sudah menggunakan jasa atau produk yang kita hubungkan dengan lembaga kita, maka selamanya mereka tidak akan mau lepas. Manfaat yang paling luar biasa sebenarnya, dan manfaat lainnya itu dari layanan Prima itu sebagai memanfaatkan berbagai fungsi layanan, mulai dari fokus komunikasi, fokus ekonomi, fokus penilaian, dan sebagai kita coba lihat yang fungsi komunikasi. Misalnya, ini adalah layanan Prima sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi terkait produk, terkait jasa yang kita punya. Jadi terkait apapun yang ingin kita sampaikan kepada para pelanggan kita. Nah, yang didapat oleh konsumen kita ketika membeli atau menggunakan maupun memanfaatkan barang dan jasa yang kita punya dari lembaga kita. Jadi apa informasi detail, dan jangan bohong, informasi yang diberikan adalah informasi yang benar dan jujur, benar-benar fakta yang didapatkan dari lapangan. Nah, dan yang kedua adalah bahwa layanan Prima itu bermanfaat untuk menjalankan nama yang fungsi ekonomi dengan layanan yang baik dan kondisi excellent yang baik tadi. Nah, maka bisnis ataupun usaha yang akan kita lakukan akan semakin untung. Karena sekali orang merasa puas, maka selamanya mereka akan mau menjadi pelanggan terbaik kita, pelanggan tetap, agar selalu memanfaatkan produk ataupun jasa kita. Nah, mereka tidak akan pernah lari atau meninggalkan produk yang kita punya, karena mereka sudah merasakan khasiatnya ataupun pelayanannya dari suatu lembaga yang menghasilkan produk ataupun jasa yang kita miliki. Nah, yang ketiga, untuk memanfaatkan yang namanya fungsi penilaian. Fungsi penilaian artinya adalah layanan Prima. Layanan yang terbaik, excellent Prima tadi, akan membuat para konsumen kita, para pelanggan kita untuk menilai tingkat kebaikan, tingkat kecakapan dalam melayani konsumen, sehingga mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih layanan. Dan bukan untuk itu saja. Sekali merasa nyaman, merasa puas, mulut mereka akan menjadi sumber informasi untuk produk kita kepada pelanggan-pelanggan yang lainnya. Karena apa? Akan bermunculan pelanggan-pelanggan baru melalui fungsi penilaian yang udah kita berikan tadi. Nah, jadi kalau sekali orang menilai baik, apalagi nota kebiasaan orang kita, sekali mereka menilai itu, maka seumur hidup kadang-kadang susah diganti. Sekali menilai buruk, walaupun kita sudah memperbaiki diri, itu akan tetap cenderung susah untuk meluruskan dan memperbaikinya lagi. Nah, yang terakhir adalah fungsi persaingan dari layanan Prima. Dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk bersaing, bahkan beberapa ada yang mengandalkan kualitas layanan dibandingkan dengan kualitas produk itu sendiri. Jadi layanan kadang-kadang diperlukan oleh mereka, seorang konsumen. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya, kita lanjut kembali bahasan tentang layanan Prima. Jadi apa sebenarnya tujuan dari layanan Prima itu kita berikan? Nah, diantaranya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu memberikan kepuasan atau tingkat kepuasan yang luar biasa kepada seluruh pelanggan, khususnya pelanggan-pelanggan mereka yang memang terlibat secara langsung dengan pengurusan ataupun lembaga kita. Nah, sedangkan yang kedua itu memberikan kepercayaan, artinya sekali mereka merasa nyaman, sekali mereka merasa dilayani seumur hidup, kadang-kadang mereka akan bisa percaya pada kita. Jadi membuat orang percaya cukup sekali kalau untuk konteks ini. Tapi sekali mereka tidak percaya, maka seumur hidup akan sulit mengejar atau membuat mereka kembali mempercayai apa yang kita punya. Nah, yang ketiga yaitu sebagai upaya kita sebagai perusahaan ataupun lembaga ataupun organisasi untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat retensi konsumen
Jadi, kalau dunia bisnis ini menjadi catatan yang paling luar biasa yang mereka pikirkan, makanya untuk sebuah perusahaan bisnis, untuk konteks layanan itu anggaran juga tidak sedikit memberikan layanan terbaik kepada pelanggan yang membutuhkan energi yang luar biasa, yang masih didesain, yang dipikirkan dari tidak hanya sekedar energi, waktu, juga materi, tetapi ketika itu sudah sampai, sudah kita buat, maka kita sudah lakukan, itu akan berlipat-lipat lagi. Karena apa? Masalah yang kita akan lebih memikirkan keuntungan di depan, tetapi akan selamanya gitu. Kita akan memikirkan keuntungan untuk kedepannya gitu. Perusahaan, kenapa sebuah perusahaan bisa begitu hebat, bisa begitu besar? Karena mereka rela mati-matian memberikan energi dan materi begitu besar sebagai modal awal, tetapi mereka mendapatkan berlipat ganda dan long life, bahkan seumur hidup. Keuntungan itu mereka akan terus rasakan, itu dari sudut dan pandangan bisnis. Jadi kalah di awal, tetapi kita bisa menang di proses akhirnya. Yang keempat yaitu membuat para konsumen mengambil keputusan saat berinteraksi. Jadi tidak akan sulit ketika mereka percaya atau sudah yakin, tidak akan lihat lagi pengen produk tertentu. Mereka tidak akan lihat lagi produk-produk yang sejenisnya. Karena apa? Tinggal menggunakan apa yang mereka sudah pernah percayai dan pernah mereka gunakan dan pernah mereka rasakan sendiri manfaatnya itu seperti apa. Nah, yang kelima yaitu mempermudah para konsumen kita. Jadi kita membantu para konsumen, para pelanggan kita untuk memahami produk yang kita jual. Nah, yang keenam yaitu bisa menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada para konsumen. Kita sampai ke bagian terakhir dari pertemuan kita kali ini untuk melihat bagaimana sebenarnya konsep layanan 7A dan 1S sebagai bentuk layanan prima atau excellent service yang banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis besar di dunia. Nah, bahkan khususnya itu hotel berbintang 5. Dari salah satu indikasi dari bintang 5 itu, dia layanan excellent service. Apa saja itu 7A plus 1S, nanti akan kita bahas. Ini cukup familiar istilahnya 7A plus 1S di dunia bisnis khususnya. Nah, para organisasi atau perusahaan-perusahaan yang tengah mengembangkan konsep pelayanan prima atau excellent service melalui tangan-tangan dingin para public relation officer-nya. Yang pertama yaitu attitude. Artinya apa sih attitude itu? Nah, attitude itu sikap yang harus diterapkan ketika kita menemui pelanggan memberikan layanan etik. Jangan seperti raja, tapi kebalikannya, pelanggan adalah raja. Jangan sampai kita berpikiran bahwa kita adalah raja, karena sebenarnya pelanggan itu adalah raja. Karena apa? Kita adalah orang yang melayani. Mustahil orang yang melayani sikapnya di atas para pelanggan lainnya. Kebanyakan yang terjadi, kita lupa sikap ramah, penuh perhatian, sopan dengan pelanggan. Kebanyakan yang sopan dengan pelanggan, memberikan senyuman, berpikir sehat, positif, tidak ada garutan, kemarahan, untuk sakit hati, begitu membahagiakan dan begitu memberikan kenyamanan buat orang lain, dan ini bersifat keseluruhan. Nah, mulai dari pimpinan tinggi sampai para karyawan yang notabene akan berhubungan dengan para pelanggan. Kalau di hotel bagian terendah, tapi justru kalau di hotel itu termasuk orang-orang CS atau cleaning service sekalipun, kita tidak boleh menganggap teknik service sebagai bagian terendah, tapi justru karena mereka lah sebuah layanan prima bisa menjadi
excellent. Tidak ada satu bagian pun ketika sebuah lembaga dianggap sistem yang kita bisa anggap rendah. Semua sama, punya keterlibatan dan punya sumbangan yang begitu besar dalam konteks masing-masingnya. Nah, dari konteks excellent service yang harus diterapkan dan membuat konsumen dan sikap ini merupakan penilaian terdepan buat mereka, dan konsumen akan memberikan kesan pertama terhadap perusahaan, terhadap lembaga melalui sikap dan perilaku yang diberikan. Nah, jadi apa yang dirasakan, yang dilihat yang pertama kali itu ya pasti attitude-nya. Bagaimana sih cara kita dilayani? Attitude-nya tuh bagaimana? Walaupun kita tidak berhadapan langsung dengan konsumen, tetapi ketika mereka melihat itu jadi sebuah penilaian. Nah, yang kedua itu attention, artinya itu dalam memberikan layanan pada para customer service berarti kita dari pihak kita keseluruhan orang. Lebihnya kita harus memberikan perhatian, dan memperhatikan, kemudian mencermati apa yang diinginkan oleh konsumen sekecil apapun. Jangan gondok. Nah, lihatkan perhatian lebih pada apa yang dipilih dan diinginkan. Tanya sebaik mungkin apa yang membuat para konsumen nyaman. Gimana sih sebenarnya attention itu berarti dengan ini gitu. Bukan sekedar dengan ini saja. Ketika memberikan layanan seakan-akan orang tua memberikan layanan kepada anak, ataupun anak memberikan layanan kepada orang tuanya. Rasa kita tidak bisa dipungkiri. Nah, yang ketiga yaitu action. Action itu meliputi berbagai tindakan, keseluruhan tindakan yang nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya, mencatat pesanan konsumen yang detail, jangan ada yang terlewatkan. Nah, yang keempat itu ability. Arti ability itu adalah kesanggupan. Meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun sebenarnya di era-era sekarang itu berkembang terus menerus. Nah, di mana para pelayanan konsumen harus memiliki ability atau kemampuan dan kesanggupan. Artinya apa? Pelayanan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumennya. Pada mereka yang notabene adalah orang yang meminta itu untuk memberikan misalnya komunikasi. Berarti seluruh orang yang terlibat di perusahaan kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Karena apa? Komunikasi yang baik, yang handal, kemampuan selling atau kemampuan menjual, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, manajemen kecemasan, sehingga hal yang lebih praktis misalnya teknologi seperti Excel, software, transaksi, dan juga mesin kasir dan lain sebagainya. Nah, tuntutan ability ini menjadi sebuah keharusan bagi orang yang terlibat di dalam perusahaan ataupun lembaga kita. Jadi apa? Ketika konsumen butuh tindakan, tidak menunggu lama lagi. Nah, yang kelima yaitu appearance. Appearance itu jika Anda ingin menggunakan jasa konsultasi fashion, namun orang yang melayani Anda kurang dan tidak berpenampilan selayaknya seorang konsultan fashion, pasti Anda mempertahankan kredibilitas pelayanannya, bukan? Ya pasti. Bagian appearance atau penampilan sangat mempengaruhi pelayanan prima. Penampilan juga bukan hanya menampilkan luar, namun menampilkan non-fisik. Misalnya, kewarasan dan gaya bicara. Contohnya, jika usaha Anda bergerak di bidang pelayanan, maka usaha menggunakan penampilan yang rapi, menggunakan setelan, berbeda dengan pelaksanaan jasa teknis, di mana Anda harus meyakinkan konsumen dengan membawa kelengkapan alat-alatnya. Nah, yang keenam yaitu accountability.
Accountability itu suatu konsep dasar excellent service. Lainnya adalah tanggung jawab. Anda sebagai pelayanan konsumen harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan pelayanan. Hal ini sebenarnya menjadi dasar tiap pekerjaan. Namun seringkali banyak perusahaan yang melalaikan tanggung jawab pelayanan prima dan lebih berfokus pada keuntungan semata saja. Nah, yang ketujuh yaitu affirmation. Nah, affirmation ini sebagai pelayanan konsumen, Anda harus memiliki sikap afirmatif. Artinya sebagai pelayanan, Anda harus membuat dari diri Anda sendiri berpikir positif dan menegaskan diri Anda pada hal-hal yang positif. Karena apa? Hal ini membantu Anda untuk menyingkirkan hal-hal yang bersifat emosional dan lebih profesional ketika menjalankan sebuah usaha atau sedang melayani konsumen. Dengan afirmasi, Anda dapat menjadikan diri Anda sendiri bisa lebih percaya diri dan tidak mudah tertekan dengan keluhan konsumen. Nah, yang kedelapan itu simpati. Hal ini terakhir yang menjadi konsep dari excellent service adalah rasa simpati kita. Kita harus memiliki rasa simpati kepada orang-orang. Karena apa? Kadang kita sudah secara profesional melakukan pelayanan prima, namun terkadang karena kurangnya simpati yang kita miliki, proses pelayanan pun tidak berjalan dengan baik. Karena simpati sendiri adalah sikap di mana Anda bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, contohnya itu seperti ketika dalam melakukan pelayanan konsumen di bidang jasa pembuatan KTP dan menemukan ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, jika Anda memiliki simpati, maka pembuatan KTP pun dapat menyesuaikan dengan tingkat prioritas dan dilakukan dengan cepat. Nah, kita bahas mengenai selanjutnya tolak ukur pelayanan prima. Dalam melakukan pelayanan prima, maka ada tolak ukur yang harus digunakan untuk mengukur seberapa prima layanan yang diberikan kepada konsumen. Lalu apa saja tolak ukur yang dapat digunakan? Nah, yang pertama yaitu transparansi ataupun pelayanan yang terbuka, mudah diakses dan juga mudah dimengerti. Artinya konsumen mengetahui apa yang mereka dapat dan perusahaan mengetahui segala proses pelayanan yang terjadi. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Karena apa? Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika, perundang-undangan, dan standar operasional pelayanan. Yang ketiga yaitu kondisi, di mana kondisi pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan memberi dan menerima pelayanan atau konsumen dengan prinsip efisien dan efektif. Yang terakhir yaitu partisipatif di sini artinya pelayanan harus bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitarnya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.